Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin. Wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ayat ke-12 dari surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an. خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina al-muallif radhiyallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adamah, halaman 121 baris ketiga dari bawah. Qauluhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adamah, wahai manusia. Manusia disebut anak Adam karena memang manusia itu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Maka terkadang Allah menjelaskan bahwa manusia tercipta dari tanah. Yang dimaksud adalah Nabi Adamnya. Nah, kalau selain Nabi Adam tercipta dari laki dan perempuan, kecuali Nabi Aisyah alaihissalam yang Allah ciptakan hanya dari seorang perempuan yang tidak pernah disentuh atau menyentuh laki-laki, betul-betul suci. Ya bna Adam, wahai manusia, law balagat dhunubuka inanas samai atau ananas samai, seandainya dosamu begitu banyaknya, begitu menumpuknya sehingga tumpukan dosa itu mencapai awan. Ya, anan itu artinya sahab. Ya, menunjukkan apa? Banyak dosa. Ya, dosanya banyak, bertumpuk-tumpuk sehingga tumpukannya itu tingginya sampai awan. Bifathil aini al-muhmalati, yaitu dengan dibaca fathah ainnya, anan. Ya, anan. Al-muhmalati yang tidak ada titiknya. Ini bukan pengarang iseng ya. Ya, kalau kita katakan di mana-mana ain juga nggak ada titiknya. Kalau ada titiknya namanya ghain kan gitu. Ya, ini sering saya sampaikan bahwa ulama yang datang belakangan, kan beliau termasuk ulama-ulama yang belakangan ini, ya, baru ini menghargai ulama-ulama terdahulu, gitu. Jadi bahasa Arab di awal masa Islam, bahkan pada zaman jahiliyah, itu hurufnya tidak ada titik, tidak ada titik antara ain, ghain itu sama, ha, kho, ya, dal, za. Orang Arab bisa baca, ya bahasanya dia bisa baca, bisa membedakan, ya kan, antara babun, hanya ba
alif dengan ba yang ada titiknya. Dengan tatun seharusnya kan ada titik 2 di atas tuh. Nah, nggak ada. Nah, bisa tuh baca babun. Kenapa? Melihat apa kalimat yang sebelumnya atau kalimat yang sudahnya. Itu ya. Seperti umpamanya babudari, nggak mungkin orang Arab baca tatudari, nggak mungkin, pasti babudari. Itu pintu rumah ya, seperti itu. Nah, jadi menghargai. Nah, baru setelah non Arab banyak masuk Islam, ya kita tahu kan perkembangan Islam ya tidak harus menunggu waktu yang lama tersebarnya ke negara-negara yang bukan bangsa Arab, yaitu pada masa Umar ibn Khattab. Ya, itu pada masa Umar ibn Khattab di mana Islam itu tersebar. Nah, mereka yang bukan orang Arab ini pengen bisa baca Quran, kesulitan, orang ada titiknya. Akhirnya salah seorang ulama, yaitu gurunya Imam Sibawayh, ya itu yang membuat titik-titik itu. Cuma bahasanya begini, pakai muhmalah gitu. Ya nggak langsung dititikin, nggak, tanpa titik gitu muhmalah. Jadi dengan apa? Dengan kalimat ya bentuknya. Nah, ini dihormati oleh ulama-ulama yang datang belakangan. Makanya mereka niru. Ya, mereka meniru begitu ya. Makanya disebut al-muhmalah, ain yang tidak ada titiknya. Kila dikatakan huwa adapun anan as-sahabu, yaitu apa? Awan. Ya, itu awan. Jadi dosa orang ini begitu menumpuknya sehingga tumpukan itu sangat tinggi, setinggi awan. Ya, awan. Biasanya kan orang mengibaratkan tinggi itu gunung. Ini nggak tanggung-tanggung, awan. Ya, awan berarti tinggi banget, berarti banyak banget dosanya. Tapi tetap Allah tetap memberikan harapan untuk dia bertobat, untuk dia mohon ampun, dan Allah buka pintu maafnya sebesar-besarnya. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Wahai orang yang sudah banyak berbuat dosa, gambarnya kayak ini, bertumpuk, tumpukannya tinggi sampai ke awan. Janganlah kalian putus asa dari pengampunan Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Cuma satu dosa yang diampuni oleh Allah, yaitu menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna lima yasha. Kalau Allah disekutukan itu Allah nggak akan ampuni. Ya, tapi selain dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini kan kabar gembira buat kita sebagai manusia yang tidak luput daripada perbuatan dosa, asal kita mau bertobat kepada Allah, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan pendapat yang kedua arti anan. Apa anan? Wakila ananus samai, yaitu sofai huma, yaitu apa? Ya, lembaran daripada apa yang ada di langit, ya, yaitu yang terbentang. Wa ma i'tarada min aqtariha, dan apa yang terbentang di langit itu disebut apa? Anan. Ya, ya sama sajalah dengan awan. Wakila ma huwa, wakila huwa ma'anna laka minha, adalah ay zuhara, yaitu sesuatu yang nampak bagi kamu di atas langit. Itulah anan. Idza rafa'ta ra'saka, apabila Anda nengok ke atas. Begitu kita nengok ke atas, bukan di dalam rumah, bukan dalam ruangan, di tempat terbuka, ya, pandangan kita sampai apa yang kita pandang, itulah anan. Ya, itulah anan. Ya, sama saja awan-awan juga, ya. Wal makna lau kudirat dzunubuka, seandainya dosa-dosa kamu ya
itu diperkirakan ashason pamalatil arda wal fadha'ah, berupa benda yang memenuhi bumi dan langit, hatta wasalatis sama, sehingga sampai ke langit. Tsummastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku. Ghafartu laka iyyaha, maka aku akan ampuni dosa-dosa itu. Itu arti daripada seandainya dosamu menumpuk, ya tumpukannya tinggi sampai ke langit, seandainya engkau bertobat, kau mohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Wadzalika, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengampuni? Li'anna Allah taala karimun, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Ya, Maha Pemurah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamatkan zatnya itu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan kalau kita lihat firman Allah, yaitu Ghafiriz Dzambi wa Qabilit Taubi Syadidil Iqab. Jadi Allah sifati zatnya pertama apa? Yaitu Ghafiriz Dzambi, yang mengampuni dosa, wa Qabilit Taubi, yang menerima taubat. Baru Allah sebutkan Syadidil Iqab, yang maha keras siksaannya. Jadi Allah sebutin pengampunannya dulu, baru Allah sebutkan Syadidil Iqab. Ya, ini tentu membuka harapan bagi kita, ya, bahwa dosa-dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengampuni. Kali lagi, Allah pasti mengampuni, karena ini janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfaru, adapun ya memohon ampun, istighfar. Ya, istighfar itu memohon ampun. Kalau ghafara, mengampuni. Jadi kalau Allah itu mengampuni, kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqolatun, yaitu istiqolah, ya, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri. Wal karimu yaqbalul atharat, sementara pemurah itu sifat karim adalah yang menerima kesalahan-kesalahan, wa yaghfiru dzallati, dan mengampuni, memaafkan segala kesalahan-kesalahan. Ya, wa hadza mithalun litanahi fil kasrati. Dan ini satu contoh untuk menunjukkan apa? Banyaknya Allah menerima, banyaknya Allah membuka pintu yang menerima taubat, istighfar. Wa karamullahi ta'ala la yatanaha. Kemurahan Allah itu nggak ada habisnya, tidak ada habisnya, ya, tidak ada habisnya. Makanya kita wajib menghormati zat Allah. Tidak boleh kita merendahkan Allah, baik itu dengan ucapan, dengan perbuatan kita, ya, dengan perbuatan kita. Jangan kayak seseorang mengadu kepada Allah, ya kan? Akhirnya apa? Allah diminta pertanggungjawabannya. Ya, jadi ada orang ngadu media, ya, usahanya ingin jauh dari riba, minta bantuan kepada dia, lalu dia mengadu kepada Allah. Dia datang kepadaku, kata dia, ini adalah kehendak-Mu, ya Tuhan. Diminta bantuan juga kehendak-Mu, maka urusin dong yang minta kepadamu. Ya, jadi begitu kasarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kurang ajar, ya. Jadi kita harus menghormati, ya, zat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu, ya, pemurahnya nggak ada batasnya, tidak ada batasnya. Wa haqiqatul istighfari, dan hakikat daripada mohon ampun, Allahumma ighfirli. Ya, itu kalau kita mohon ampun, ucapannya seperti itu, Allahumma ighfirli. Ya, yaitu dengan apa? Itu namanya doa.
Padahal hakikatnya kita memerintahkan Allah, tapi nggak layak kita ucapkan memerintahkan Allah. Ya, gitu. Jadi kan gini, ya perintah itu ada 3 macam. Perintah dari atas ke bawah itu namanya perintah. Kalau perintah dari bawah ke atas namanya doa. Ini kan kita merintahkan Allah supaya Allah mengampuni kita, tapi kita sebut perintah itu nggak layak, nggak pantas. Makanya nyebutnya apa? Doa. Ya, seperti kita melarang Allah, tapi karena Allah itu maha mulia, maka kita sebutnya apa? Doa juga. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya kan? Ya. Nah, itu namanya doa. Padahal hakikatnya kita melarang. Rabbana la tu'adzibna, ya Allah, jangan kau siksa kami. Jangan kau siksa kami. Tak boleh kita sebutkan apa? Melarang. Tapi nyebutnya tetap doa. Tetap doa. Nah, perintah ya tadi yang ketiga adalah perintah sesama. Itu namanya bukan perintah, memohon. Ya, karena sama derajatnya. Ya, sama derajatnya itu seperti itu. Nggak semuanya perintah disebut perintah. Kalau kita kepada Allah, baik itu perintah maupun larangan, kita nyebutnya apa? Doa. Ya, nyebutnya apa? Doa. Padahal pada hakikatnya kita merintah Allah. Jadi kita harus punya adab, punya sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakum maqamahu, dan sama menduduki tempatnya. Allahumma gfirli, artikan sama, astaghfirullah. Sama itu. Rabbi gfirli, Allahumma gfirli boleh, Rabbi gfirli boleh, dengan astaghfirullah. Apa bedanya? Bedanya coba bentuk kalimatnya. Ya, artinya sama, sama-sama mohon ampun antara Allahumma gfirli dengan astaghfirullah. Ya, artinya sama, mohon ampun, tapi bentuk kalimatnya beda. Bedanya di mana? Ya, yaitu li'annahu khabarun bimakna talabi. Kalimat astaghfirullah adalah khabar. Jadi ungkapan ya itu ada 2. Ada khabari, ada insya'i atau disebut talabi. Ya, khabari adalah kabar. Seperti astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Beda dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ada permintaan di situ. Ada apa? Permintaan. Itu kita mohon ampun kepada Allah. Kita minta pengampunan. Tapi kalau astaghfirullah, ini kabar bahwa kita apa? Mohon ampun kepada Allah. Nah, cuma banyak ungkapan khabari punya arti insya'i, punya arti apa? Punya arti perintah. Namanya tolabi. Tolabi itu permintaan. Ya, permintaan kan ada 2. Tolabul fi'li, kita minta orang melakukan perbuatan. Ada tolabu tarkil fi'li, kita minta orang itu tidak melakukan. Namanya larangan. Ya, kalau ungkapan mengandung itu namanya insya'i. Sama dengan kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dengan sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ungkapannya beda. Yang satu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu namanya insya'i. Karena di situ ada unsur apa? Unsur amr, perintah. Cuma kita tidak katakan perintah, tetap doa. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya ini bentuknya apa? Kabar. Allah apa? Bersalawat kepada Nabi, begitu. Nah, cuma karena dia khabari tapi maknanya insya'i, harus kita ucapkan semoga Allah menyampaikan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi dalam istilah balaghah itu khabari bimakna insya'i, khabarun lafzan, ya, atau khabari lafzan, insya'i maknan. Ungkapannya khabari tapi maknanya insya'i. Berarti sama antara Allahumma gfirli dengan astaghfirullah. Ya, cuma ungkapannya yang beda. Itu antara khabari dengan tolabi atau insya'i. Itu hakikat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu boleh Allahumma gfirli atau Rabbi gfirli, boleh juga astaghfirullah, ya, astaghfirullah. Nah, istighfar yang paling afdal adalah di sepertiga terakhir malam, paling afdal, ya. Kenapa? Allah memuji itu dalam firman Allah, orang yang beristighfar di sepertiga terakhir malam, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Syekh Habib Abdurrahman As-Sagaf, gurunya Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, ya, dikutip oleh muridnya ini Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya, istighfar yang paling baik adalah Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu perbanyak sebelum kita sholat subuh, ya. Kita sholat malam, kita tutup dengan witir sambil menunggu waktu subuh, perbanyak itu. Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu diajarkan, ya, oleh Habib Abdurrahman As-Sagaf, guru mulia dari Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, ya, dalam kitab Risalatul Mu'awanah, ya, pendek, ya, yaitu Rabbighfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya, itu. Jadi istighfar di samping Allah menghapus, mengampuni dosa-dosa kita, tapi juga punya manfaat untuk apa? Untuk Allah permudah segala urusan kita. Ya, dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu man lazimal istighfara, ya, siapa orang yang terus menerus beristighfar, ya, maka aku akan berikan jalan keluar dalam segala urusannya, ya, ja'altu lahu makhraja. Itu orang yang melazimkan istighfar. Makanya Rasulullah SAW minimal istighfar itu sehari 70 kali minimal. Bahkan Abdullah bin Mas'ud menghitung Rasulullah, kalau di satu majelis beliau mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih itu minimal 70 kali. Ya, umumnya 100 kali. Ya, kita, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakini bahwa kita ini banyak dosa. Orang itu lebih baik meyakini dirinya banyak dosa ketimbang meyakini dirinya nggak punya dosa. Dan itu nggak mungkin. Ada orang nggak punya dosa? Ya, nggak ada. Di dunia ini manusia nggak punya dosa, nggak berbuat dosa. Allah ganti dengan makhluk yang mau berbuat dosa tapi mau istighfar, mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi lebih baik kita yakini kita ini banyak dosa. Nah, kalau kita banyak dosa, selalu istighfar. Tapi kalau kita meyakini dan itu nggak mungkin, kita nggak punya dosa, akan muncul apa? Arogan, kesombongan, ya kan, ujub. Ya, ini penyakit-penyakit yang bahaya. Ya, kenapa? Merasa dirinya apa? Suci. Makanya dalam firman Allah, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu adalah suci. Di dalam Islam itu nggak boleh mengkultus, ya, seseorang, ya, nggak boleh. Ya, jadi pasti, ya, punya dosa. Jadi harus kita meyakini diri kita ini banyak dosa sehingga kita gemar apa? Istighfar. Kemudian qauluhu, sabda baginda Rasulullah SAW, ya ibna Adam, ya ibna Adam, wahai manusia, lau ataitani biqurabil ardi khotoyah, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, menunjukkan apa? Dosanya banyak banget. Kalau tadi, ya, tumpukan, kalau tadi tumpukannya tinggi sampai ke awan, sampai ke langit. Ya, kalau ini, ya, banyak, ya, sebanyak apa? Sebanyak bumi, ya, sebesar bumi. Ya, khoto, ya, dosa-dosanya, ya, datang kepadaku, ya, artinya nanti di hari kiamat
Semua kan akan datang kepada Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, ayat terakhir, ayat yang betul-betul terakhir, bukan al-yawma akmaltu lakum, tapi apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, banyak orang mengatakan ayat terakhir adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ini kata Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Isqan, itu bukan ayat terakhir. Ya, cuma dari segi hukum, ya, ayat Al-Quran kan ada hukum, ada akhlak, ada kisah, nggak semuanya tentang hukum, tidak semuanya tentang hukum. Ya, makanya ada seorang mufassir dari mulai Al-Jassas, lalu diikuti oleh ulama yang datang belakangan, As-Subuni, menafsirkan khusus ayat-ayat hukum. Namanya tafsir al-ayatil ahkam. Ya, tafsir ayat-ayat tentang hukum. Ya, itu saja yang ditafsirkan, ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Diawali Imam Jassas. As-Subuni orang yang masih hidup. Ya, dia orang Mesir, kemudian menjadi guru besar di Riyadh University, juga di Ummul Qura. Ya, di banyak karangan beliau. Ya, di antaranya paling terkenal adalah ayatul ahkam, ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Ya, nah, ada juga tentang kisah. Ada yang menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan kisah para anbiya terdahulu. Itu yang diambil, nggak semuanya, nggak. Tidak semuanya. Ya, ada yang tentang akhlak. Ya. Nah, jadi kalau tentang hukum, ya katanya itu terakhir. Tentang hukum itu terakhir. Karena ayat itu menunjukkan apa? Hukum Islam betul-betul sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, maksudnya hari ini kapan? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji. Kita tahu Rasulullah melaksanakan haji cuma sekali. Ya, cuma sekali. Yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ke-8 beliau tidak pergi haji, hanya ke Mekah untuk menundukkan kota Mekah, disebut Fathu Mekah, ya kan? Nah, setelah Mekah, sebenarnya tahun ke-9, ini sejarah haji, Rasulullah akan berangkat tahun ke-9, karena Mekah sudah ditundukkan. Cuma banyak orang-orang kafir, ya, yang dari jauh itu masih melakukan tradisi mereka, itu datang ke Mekah. Datang ke Mekah, kemudian mereka apa? Melaksanakan ritual mereka dengan cara mereka, seperti tawaf. Ya, itu ada. Tapi mereka tawafnya telanjang bulat. Ya, makanya Rasulullah nggak jadi berangkat. Nggak jadi. Tapi karena Allah wajibkan tahun ke-9 itu, makanya yang berangkat adalah Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat. Makanya Abu Bakar Siddiq dikenal apa? Amirul Hajj. Ini yang dipakai oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi pejabat, entah itu dari Menteri Agama atau dari Menteri, ya, ini diangkat sebagai pemimpin jamaah haji. Cuma bedanya, ya, kalau dulu Abu Bakar Siddiq betul-betul menjadi pemimpin jamaah haji, berangkatnya bareng, susah bareng. Kalau sekarang yang namanya Amirul Hajj, ya, itu hotel bintang 5, ya kan? Ya, nggak sama dengan jamaah haji yang lain. Ya, kalau dulu Amirul Hajj itu benar-benar, yang namanya doang Amirul Hajj. Ya, jadi kadang-kadang mereka berangkat belakangan. Ya, belakangan. Ya, menjelang wukuf baru berangkat. Ya, itu. Nah, jadi Rasulullah SAW haji cuma sekali, ya, dan terakhir. Ya, terakhir. Nah, maka ketika Rasulullah SAW, ya, nginep di Mina, turun ayat ini. Turun ayat ini. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Orang Yahudi dengar ayat ini, luar biasa ini, yang menunjukkan kesempurnaan Islam. Ya, hari ini aku sempurnakan agamamu dan seterusnya. Ya, ini kan menunjukkan kesempurnaan. Kata Yahudi, seandainya ayat itu turun kepada kami, maka hari di mana ayat itu turun, kami akan jadikan hari raya. Hari
raya. Islam nggak perlu lagi membuat hari raya, karena memang itu turunnya apa? Pas hari raya. Yaitu apa? Idul Adha. Pas tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, itu. Yahudi kagum dengan ayat itu. Ya, karena menunjukkan kesempurnaan apa? Agama Islam, ya. Jadi Rasulullah SAW ya haji cuma sekali, jadi tahun ke-9 Rasulullah nggak jadi haji, ya kan? Nah, baru tahun ke-10. Kenapa tahun ke-10? Karena Mekah sudah steril dari orang-orang kafir. Itu pun dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah melarang orang-orang kafir untuk memasuki kota Mekah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Ya, yaitu tidak boleh memasuki kota Mekah. Ya. Nah, orang-orang Mekah terutama kaum muslimin, mereka kebingungan. Sebab kan selama ini ya kehidupan mereka itu mereka peroleh dari kedatangan para tamu. Orang-orang yang datang ke Mekah. Ya kan? Katakanlah para turis. Ya. Akhirnya mereka kebingungan. Namun Allah ganti. Ya, sama kedatangan juga tapi Allah ganti dengan apa? Haji dan umrah. Ya, itu seperti itu. Kemudian thumma ataitani khotoya bidomil qafi, dengan dibaca domah qafnya yaitu kurob, bi kurobil ardi, kurob. Artinya apa? Kurob itu wakasriya boleh kirob, boleh kirob. Luwatani adalah dua bahasa, dua kiroah. Ada yang membaca kirob, ada yang membaca kurob. Ya, kirob dan kurob artinya apa? Tadi antara domah dan kasroh, boleh kirob, boleh kurob. Yang mana yang lebih masyhur, lebih terkenal? Wadomu ashharu, dibaca domah itu kurob, itu lebih terkenal, lebih banyak dipakai ketimbang kirob. Ya, ketimbang kirob. Maknanya apa? Wa maknahu, adapun arti daripada kurob, ma yukoribu mal'aha, sesuatu yang mendekati penuhnya bumi. Wakila uluha. Pendapat yang kedua, bukan isi bumi tapi apa? Ketinggiannya. Ya, itu. Nah, ini menggambarkan apa? Ini bahasa kinayah. Dia datang kepada Allah dengan banyak membawa apa? Membawa dosa. Ya, dengan banyak membawa dosa. Artinya kapan? Bukan setelah meninggal dia istighfar, enggak. Ya, karena setelah meninggal orang itu tidak dibebankan lagi untuk istighfar, untuk sholat, untuk beramal soleh. Di akhirat itu tinggal menerima imbalan. Itu bukan hanya di akhirat, dari mulai alam barzah. Alam barzah enak atau tidak alam kubur tergantung kita di dunia. Kita bisa buat enak, bisa juga kita buat sengsara, tergantung kita. Tergantung kita. Ya, kalau di akhirat sengsaranya itu abadi, kalau dia kafir, ya, kalau dia ya muslim tapi tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam, ya tetap sengsara juga, cuma nanti ada batasannya. Bedanya itu antara kafir dengan muslim yang bermaksiat. Padahal di dunia itu ada sementara. Ya, tinggal pilih mau sengsara sementara apa mau sengsara abadi. Jadi akhirat ya dari mulai alam kubur kita akan jadikan apa nanti, ini tergantung kehidupan kita di dunia. Kita mau jadikan nggak enak, ya silakan. Jangan beriman, ya kafir, ya udah pasti neraka, ya udah pasti. Nah, kalau pengen kita jadikan enak, ya beriman, banyak beramal soleh. Ini janji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan yang punya dosa kalau dia mau istighfar sebelum meninggal, memohon ampun, ya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya, pintu pengampunannya, cuma ada batasan. Ya, ada batasannya. Supaya manusia tidak terlena, dibatasi. Ya, semua itu akan Allah ampuni selama orang itu beristighfar dan belum mengalami sakratul maut. Ini batasan pertama. Ya, kalau sudah mengalami sakratul maut, permohonan ampunnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima. Makanya dalam sabda Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yaghargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seseorang selama orang itu belum mengalami sakratul maut. Kenapa? Karena orang mengalami sakratul maut ini ditunjukkan tempatnya. Kalau dia ahli maksiat, neraka, kafir, neraka ditunjukkan itu dengan azabnya. Berarti dia istighfarnya atau mohon ampunnya itu karena dia melihat. Ya makanya nggak diampuni. Tidak diampuni. Kalau orang baik diperlihatkan tempatnya di surga. Gitu. Ya, sementara kan kita beriman belum mengalami sakratul maut, ini namanya beriman bil ghaib. Ya, yang Allah sebutkan sifat orang beriman pertama kali dalam Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, hal-hal yang gaib. Ya, tapi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ataituka. Ya. Oh, tadi apa? Thumma ataitani, kemudian dia datang kepadaku. Datang kepadaku kapan? Masih hidup, bukan setelah meninggal. Kalau sudah meninggal, semua akan kembali kepada Allah. Ini kembalinya kepada Allah, yaitu dia apa? Bertobat. Ya, ini masih hidup. Ya, masih hidup. Jangan katakan setelah meninggal. Setelah meninggal sudah pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali apa datang kepadaku maksudnya apa? Masih hidup, la tusyriku bi syai'a. Dia sama sekali tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Ya, alias tetap beriman. Ya, tetap beriman. Ya, tetap beriman. Ya, jadi dia dosanya ya ukurannya itu besar sebesar bumi. Ya, kemudian dia datang kepadaku dengan mohon ampun, dengan maksudnya bertobat kepadaku. Ya, bertobat kepadaku. Dan dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Karena kalau orang menyekutukan Allah, ini kafir. Ya, kafir tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, makanya Allah ngampuni. Ini bedanya iblis dengan Adam. Kenapa iblis Allah ngampuni? Dan dia memang tidak mohon ampun. Karena berbuat dosa si iblis ini sebenarnya bukan dosa itu. Itu melebihi daripada dosa. Karena apa? Kalau dosa itu dia mengakui ya Allah itu Tuhannya, tapi karena khilaf dia berbuat dosa. Lalu dia menyadari istighfar, ini diampuni oleh Allah. Tapi kalau iblis ya dia tidak mengakui. Bahkan dia menyombongkan diri kan. Makanya Allah sebut kafir iblis itu. Setan Allah sebut kafir, yaitu dalam firman Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana. Nah, Allah katakan wa kana minal kafirin. Ini yang menyebutkan iblis tidak mohon ampun, ya nggak diampuni. Kenapa? Kafir. Tapi kalau Nabi Adam dia menyadari memang dia melanggar larangan Allah, tapi dengan kesadaran tinggi bahwa Allah itu Tuhannya. Cuma karena khilafan, kelalaian, terpengaruh oleh godaan iblis, dia melanggar. Makanya Allah ampuni. Ya, itu bedanya dosanya Nabi Adam dengan iblis. Kalau iblis itu kafir. Nah, di sini dia datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a. Dia mohon ampun kepadaku, dan keadaannya dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu. Artinya apa? Yaitu
Suma ataitani mitta mu'taqidan. Itu dia meninggal dengan meyakini tauhidi, meyakini bahwa aku adalah esa. Ay musaddiqan bima ja'at bihi rusuli, itu percaya kepada apa yang disampaikan oleh para utusanku. Apa imbalannya? Apa imbalannya? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Kalau tadi kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, ya kan? Ya. Lalu sebelum meninggal dimohon ampun kepada Allah, pas meninggalnya juga tidak menyekutukan Allah, dibalas oleh Allah, la ataituka biqurabika maghfiratan. Maka aku akan sambut kedatangannya dengan membawa apa? Sebesar bumi pengampunanku. Ya, pengampunanku. Karena tadi dia dosanya sebesar bumi juga, maka pengampunannya juga sebesar bumi. Ya, ini luar biasa. Allah itu betul-betul maha pengampun. Ya. Ai la ghafartuha laka. Niscaya sungguh kami akan mengampuni engkau. Mengampuni engkau. Maka di sini dikatakan wa hadzal haditsu, hadis ini ya dulu menunjukkan ala sa'ati rahmatillahi ta'ala, menunjukkan luasnya rahmat Allah, luasnya pengampunan Allah. Ya, kita bawa dosa sebesar bumi, ya Allah akan sambut kita ya dengan apa? Seluas bumi juga, tapi apa? Pengampunannya. Ya, pengampunannya. Wa karamihi, dan kemurahan Allah, wa judihi, ya sama ini, dan kedermawanan Allah, ya itu mengampuni hamba-hambanya meskipun dosanya besar. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah telah berfirman, tadi ayat yang saya bacakan, wa huwa asdaqul qailin, Allah itu adalah ya orang yang apa, zat yang paling benar yang mengucapkan, yang mengatakan. Perkataan yang paling benar adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya, dosanya banyak, digambarkan oleh baginda Rasul, bertumpuk, tumpuannya tinggi sampai ke langit, ya besar sebesar bumi. Itu dosanya. Tapi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu sekalian putus asa dari pengampunan Allah, ya, dari pengampunan Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sebab sungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya dia Allah, huwa nilai taksis, hanya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Maha pengampun dan maha penyayang. Kita lihat sebab turunnya ayat ini apa. Jadi ayat itu terkadang ada sebab turunnya, terkadang nggak ada sebab turunnya. Nah, sebab turunnya ini terkait dengan apa? Kejadian tertentu pada masa Rasul. Namun kegunaan ayat ini tidak, ya tergantung kepada sebab turunnya. Jadi ayat itu bersifat universal. Kita juga termasuk kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya asbabun nuzul. Maka di sini dikatakan sababu nuzuliha, adapun sebab turunnya ayat tadi yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu anna qauman, yaitu sungguhnya ada satu kaum, berarti beberapa orang, jumlahnya puluhan bisa ratusan, datang kepada Rasul. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya hal yaghfiru lana
atau dibaca hal yughfaru lana lebih, karena ini tidak ada Allahnya, dibaca mabni majhul. Apakah kami akan diampuni segala dosa-dosa kami idza aslamna, apabila kami masuk Islam? Itu pertanyaannya. Dia menyadari banyak kesalahan dosa yang dilakukan, ya. Cuma apakah dengan masuk Islam dosa mereka akan diampuni? Itu pertanyaannya. Alama kana minna minal kufri wal qatli wa ghairihi. Apa yang telah kami lakukan, minal kufri kekafiran, wal qatli membunuh. Ya, kita tahu bangsa Arab, ya, orang-orang kafir dahulu ini kan hobinya membunuh. Ya, di samping kafir juga mereka saling berperang. Bahkan anak mereka sendiri kalau perempuan itu mereka bunuh. Ada sebagian suku, ya, kalau punya anak perempuan itu dibunuh. Namanya apa? Wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ya, minimal kalau tidak membunuh mereka kesal, meremut kalau punya anak perempuan. Ya. Nah, kalau kami masuk Islam, apakah semua itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah ayat ini. Turun ayat ini. Ya, panazalat, maka turunlah ayat ini. Qul ya ibadiyalladzi nasrafu ala anfusihim. Ya, ini luar biasa. Ya. Apa namanya? Ayat ini menunjukkan apa? Membuat kita optimis. Ya, besar harapan diampuni dosa-dosa kita. Ya, itu. Karena ayat ini luar biasa. Ya, luar biasa. Itu katakanlah kepada hamba-hambaku yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari pengampunan Allah, min rahmatillah. Cuma nanti berikutnya penjelasan dari Sayyidina Ali, bukan ayat ini yang betul-betul menimbulkan harapan besar kita diampuni oleh Allah. Ya, kalau ayat ini luar biasa, tapi kata Sayyidina Ali bukan ayat ini yang beliau maksud. Ya, nanti berikutnya seperti itu. Ayat apa? Itu nanti pertemuan yang akan datang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidi. Ya Rabbana ya Allah, ya ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana, Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana waghfir li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya ghaffar, Allahumma ya sattar, ighfir dhunubana wastur awratana birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi